aliran air itu mengalir ke sana dan mereka akan disembuhkan, membawa kesembuhan. Dan kemana saja aliran arus itu mengalir. Baca sama-sama kalimat itu. 1, 2, 3. Semuanya di sana akan hidup. Bapa, nyatakan dirimu kepada kami lewat firman ini dalam nama Yesus. Maafkan saya tidak memberi suara beban tambahan dalam hal tidak. Para manajer, para direktur, para pimpinan, anak buah saudara harus mengalami ayat ini. Amin. Di mana ada saudara sebagai pemimpin, di situ ada kehidupan. Ibu rumah tangga yang punya pembantu, saudara pemimpin untuk mereka ada kehidupan. Profesi, apapun profesi saudara, di mana kita berada ada kehidupan. Lawannya cuma satu, kematian. Dan dunia menantikan ini saudara. Ayat 10. Dan akan terjadi. Para penangkap ikan berdiri di atasnya. Dari NGD bahkan sampai ke Enegelayan. Daerah itu menjadi tempat penjemuran pukat. Dan di sungai itu terdapat berbagai jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar. Sangat banyak. Bicara ikan, bicara jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi gak perlu penginjil, gak perlu repot-repot. Jadilah orang yang percaya Yesus seperti dikatakan kitab suci, mengada di dalamnya akan mengalir aliran hidup. Nah, ayat berikut itu yang saya katakan tadi. Kalau lautnya sudah gak ada lagi jadi tawar, jangan khawatir, Papa masih punya sumber garam. Dan ini ayatnya. Rawa-rawanya dan paya-payanya tidak akan dipulihkan. Mereka telah ditentukan sebagai garam. Aminkan lagi sudah. Papa kita itu luar biasa. Ada bagian untuk itu. Di beberapa daerah yang saya pernah kunjungi, gunung sudah, itu di Krayan ada garam, sumur garam, dan langsung beryudium. Luar biasa. Maka itu pepatah asam di gunung, garam di laut nggak ketemu, nggak cocok. Ada garam di gunung juga masalah. Dan ini bacakan di Kecamatan Sugapa di Papua dekat kami Amerika ada sumur garam juga. Keadilan Tuhan seperti itu. Sultan Brunei dari dulu kalau beli garam itu ngambil dari Kecamatan Krayan yang di wilayah Indonesia. Belum ada pabrik yudium, garam sudah beryudium. Tuhan adil sekali. Begitu orang-orang Dayak Lunda ya, orang kaya itu pintar-pintar karena yudiumnya cukup sejak mereka masih dalam kandungan. Itu pengaruh hebat sekali. Begitu di antara suku-suku Dayak di Kalimantan, Dayak Lunda ini yang paling pintar, yang paling banyak jadi pilot, paling banyak jadi dokter, paling banyak jadi hakim, jenderal dari orang Dayak itu dari Krayan. Karena sumber garam itu. Nah, wilayah mereka itu sampai hari ini belum punya akses jalan darat ke wilayah Indonesia sampai hari ini. Mereka lebih dekat ke Sarawak. Jadi kalau mereka belanja kebutuhan sehari-hari lebih gampang ke Sarawak. Karena kalau dari Indonesia cukup mahal, harus pakai pesawat dari Tarakan. Saya lanjutkan lagi. Dan semua pohon sumber makanan akan tumbuh di kedua tepi sungai itu. Daun-daunnya tidak akan layu dan buah-buahnya tidak akan gagal. Pohon itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya karena airnya keluar dari tempat kudus dan buahnya akan jadi makanan dan daunnya menjadi obat. Siapa pohon-pohon itu? Tolong salah seorang baca Yesaya 65 ayat 22. Siapa pohon itu? Pak dibaca. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Umur umatku akan sepanjang umur pohon. Aneh bukan? Kalau Bapak mengatakan itu. Jadi kita ini pohon-pohon kehidupan itu sendiri, saudara. Amin. Kalau kita sebagai bait suci Tuhan dan air itu mengalir dari pintunya, dan kita pohon itu sendiri,
maka kemanapun kita pergi, daun itu menyembuhkan orang, dan buahnya itu mengenyangkan orang. Ini gereja Tuhan. Maka itu yang cuma aktif di gereja, tapi saudara belum bawa dampak ke lingkungan saudara. Ayo hari ini kita berubah. Bawa dampak ke lingkungan kita. Mulai besok di kantor. Hari terakhir dalam akhir minggu ini, beri contoh kepada semua orang yang ada. Beri contoh. Buatlah sesuatu yang konkret untuk mereka. Papa sangat menantikan ini. Saya akan akhiri sebelum nanti saya beri kesempatan saudara bertanya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita minta? Kalau kita berdoa, jangan cuma dihafalkan, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Jangan cuma hafal itu. Tapi satu yang seringkali kita lupakan, datanglah kerajaan. Betul? Datanglah kerajaan. Saudara pernah sadar gak? Itu doa yang hebat sekali. Datanglah kerajaan. Mengapa kita beriman doa-doa kita didengar? Jangan marah ya saya katakan ini. Seringkali kita mengimani doa-doa kita hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita saja. Kenapa kita tidak mengimani kalau kita berdoa datanglah kerajaan-Mu, maka kerajaan betul-betul datang? Kenapa kita tidak mengimani itu? Harusnya kita imani. Nah, sebelum kerajaan itu datang beneran, berlakulah seperti anggota-anggota kerajaan setiap hari dalam hidup kita. Mengerti kata ini? Berlakulah seperti anggota-anggota kerajaan itu. Hari-hari ini saudara dengar soal kingdom. Kerajaan. Bersyukur Tuhan kembali mengingatkan akan hal ini. Bagi kita punya tanggung jawab yang gak main-main untuk memindahkan surga ke bumi ini. Kalimat yang tepat setelah itu jadilah kehendak-Mu, bukan di bumi seperti di surga. Kalimat yang tepat adalah supaya bumi jadi seperti surga. Itu yang betul. Dengan kata lain, gereja adalah satu-satunya lembaga yang Tuhan percaya untuk membuat bumi jadi seperti surga. Maka kalau gereja gagal, maka bumi jadi seperti neraka. Betul tidak? Karena tidak ada tengah-tengahnya. Maka itu apa yang kita pikirkan sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ini? Apa? Betapa Tuhan itu rindu sekali untuk kerajaan itu nyata di bumi. Coba saudara baca Lukas 12 ayat 32. Mengapa dia begitu rindu? Mari mulai hari ini karakter kita, mental kita, pola pikir kita, semuanya dirubah memiliki mental kerajaan itu. Lukas 12 ayat 32. Silahkan dibaca. Janganlah takut, hai kamu kawan kecil. Minoritas itu arti kawan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kok nggak ada yang amin? Saudara sadar nggak bahwa kita ini punya hak menerima kerajaan? Nggak usah, kok diam saja. Ini lebih dari duit 100 miliar, 1 triliun lebih loh saudara. Nggak betul tidak? Kerajaan itu diberikan kepadanya. Jangan takut kamu minoritas. Jangan merasa kecil, jangan merasa minder. Enggak. Saya bukan sombong saudara, tapi saya melatih diri saya untuk bermental kerajaan. Dan ini sungguh hebat sekali Tuhan itu. Di sini ada bendahara saya satu. Orang akan heran, kami suami istri bolak-balik ke Amerika, itu bukan diundang, kami itu bayar sendiri. Dan orang heran, karena saya tidak membiasakan dibayarin orang. Kalau saya pelayanan, saya ingin buktikan raja itu luar biasa. Saya ini utusan kerajaan, saya bukan hamba. Kalau saya menyatakan kerajaannya, saya ini bukan hamba dari kerajaan, itu salah. Saya adalah anggota dari kerajaan itu. Dunia harus tahu. Jangan minder, saudara. Katakan amin. Kalau saudara nggak punya apa-apa, jangan minder. Karena kita